Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini, bagaimana keadaan kalian semua? Sehat, Pak. Siap, Baik, alhamdulillah. Waktu berangkat sudah sarapan pagi semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya, makan jagung. Itu sangat penting sekali karena kalau perut kita kosong, datang ke sekolah pasti nanti ngantuk, tidak bisa berpikir. Pak Guru bicara, kalian mata tertutup, ngantuk. Itu pasti. Kalau tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Sehingga perlu berangkat sekolah harus itu pisang goreng atau petatas, apa saja yang penting perut ada isi, ya. Semua pada sarapan ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang pelajaran matematika, tapi sebelumnya terlebih dahulu pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Wayan? Hadir. Alhamdulillah hadir semua, Pak. Iya, hadir semua. Bagus. Itu karena apa? Karena jaga kesehatan. Setiap pagi makan, minum yang bergizi. Itu otomatis kita terlalu sehat. Semua sudah hadir. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana tentang kita belajar tentang keadaan yang ada di lingkungan kita. Kita belajar bagaimana kondisi kita, berat badan kita, supaya badan kita tahu. Kita berdoa dulu, Pak Guru. Bagaimana? Ya, Bisri bagaimana, Bisri? Kita tidak berdoa dulu, Pak Guru. Waduh, terima kasih Bisri, terima kasih ingatkan Pak Guru. Iya, betul sekali. Kadang-kadang Pak Guru itu sering lupa. Iya. Oh, kalau begitu, iya, tolong Bisri pimpin doa. Terima kasih Bisri sudah mengingatkan Pak Guru. Terima kasih, Pak Guru. Ya, baiklah teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita belajar. Semoga kita bisa menerima pelajaran dari Pak Guru. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih. Bisri sudah pimpin dengan doa bersama. Baik, anak-anakku sekalian, kita pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang mengenai bagaimana kita bisa mengumpulkan data yang ada dalam diri anak-anak itu sendiri, yaitu data tentang berat badan kita, tinggi badan kita. Sebelum kita belajar sampai ke situ, coba Bisri, berat badan Bisri berapa? 55 kilo, Pak Guru. Iya, 55 kilo. Vera. Vera apa? Vera ini cuci muka dulu di ini supaya tidak ngantuk. Pagi-pagi tadi sudah sarapan ngantuk. Iya. Oke. Oh, 65, Pak. 65 itu terlalu berat. Nanti kita coba belajar bersama bagaimana supaya badan kita ideal dengan tinggi badan kita. Iya, kita Pak, rajin makan, Pak. Iya, kita harus sesuaikan berat badan kita, tinggi badan kita supaya seimbang. Kalau terlalu kecil juga kurang bagus. Terlalu kecil kata orang itu langsing, tidak langsing kayak biting. Tahu biting atau tidak? Iya, itu kurang bagus. Jadi kita harus tahu bagaimana Bisri, siapa itu Samsir, bagaimana, ada yang perlu ditanyakan? Samsir. Tidak ada, Pak Guru.
Oh iya. Dari tadi kayaknya macam serius begitu. Iya, kalau ada yang perlu ditanyakan, tanya saja mengenai pelajaran ini. Baik anak-anakku sekalian, jadi hari ini kita akan mengumpulkan data. Data tentang berat badan kita. Tentang berat badan anak-anak. Kita harus tahu berat badan teman kita berapa. Habis itu setelah kita kumpulkan, baru kita kelompokkan, identifikasi masing-masing, kita tahu berat badan kita, tinggi badan kita. Bagaimana caranya untuk mengetahui berat badan kita? Ada yang tahu ada yang pernah lihat timbangan ke tidak? Ada yang pernah melihat timbangan? Anak-anak, ada yang bisa menjawab? Ada Pak. Ya Pak Guru. Bayan. Iya, Apa Pak. lihat timbangan ke tidak? Ada Sudah Pak. lihat Pak Guru. Kenapa, Guru? Ada lihat Kenapa? Pak Guru. Timbangan Ada berapa? yang kita berdiri. Iya. Iya, timbangan. Ada timbangan duduk, ada timbangan gantung, ada timbangan berdiri, ya macam-macam timbangan. Timbangan itu juga fungsinya, gunanya banyak. Bermanfaat untuk kita juga. Supaya kita tahu berat badan kita, berarti kita perlu ditimbang. Berat badan kita ditimbang. Oh iya, saya tahu berat badan saya 10 kilo. Oh, terlalu kecil. Badan kita kurus. Supaya tidak bagaimana? Kita harus makan makanan yang bergizi supaya seimbang. Kemudian untuk mengukur tinggi badan kita, anak-anak pernah lihat meteran ke tidak? Pernah Pak Guru. Pernah. Kenapa? Biasanya Kita pakai siapa yang menggunakan meteran itu? Pak Tukang. Untuk Tukang- kerja biasanya tukang Pak jahit, Guru. Pak. Tukang jahit juga biasa menggunakan. Tukang jahit. Ternyata meteran itu berguna juga untuk kita. Bisa juga untuk kita nanti gunakan meteran. Kalau tidak ada meteran, nanti kita menggunakan dinding. Kita ukur dulu, kita pakai meteran sehingga kita bisa mengukur tinggi badan kita. Jadi kita sama-sama bagaimana supaya tahu tinggi badan kita berapa sentimeter. Mengukur tinggi badan menggunakan apa? Alat ukurnya apa namanya? Satuannya apa? Sentimeter toh? Sentimeter berapa meter? Tinggi badan wayan berapa? 1 meter berapa? Bisa begitu. Jadi perhatikan anak-anak di layar proyektor itu toh. Di situ ada model bagaimana kita lihat kita mengukur tinggi badan kita, bagaimana kita menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda itu ya timbangan yang ada di sekolah kita bisa gunakan untuk mengukur berat badan kita. Jadi nanti ada anak-anak sudah lihat tayangan PowerPoint itu di situ. Sudah lihat gambar? Sudah lihat gambar ke tidak? Sudah Pak Guru. Oke, sudah. Di situ. Iya, betul. Nah, nanti setelah anak-anak lihat gambar PowerPoint itu, kemudian anak bisa kerjakan LK, lembar kerja, ya. Nanti masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja yang sesuai dengan perintahnya itu. Jadi ada beberapa kelompok. Nanti anak-anak kerja, kemudian setelah itu presentasikan. Nanti setelah dikerjakan, kemudian ketua kelas maju di depan kelas untuk bisa mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerjaannya. Ada yang ditanyakan dari keterangan Pak Guru?
Atau ada yang belum paham mengenai bagaimana kita mengumpulkan data ini? Data apa yang kita kumpulkan anak? Untuk apa? Badan guru dengan badan. Berat badan, betul. Bagaimana untuk tahu berat badan namanya? Kira-kira bagaimana caranya? Ayo. Ditimbang kok. Ditimbang Pak Guru. Ditimbang. Iya, ditimbang. Selain ditimbang, apalagi? Iya. Digendong Pak Apalagi? Guru. Digendong tidak bisa. Siapa itu yang jawab itu? Vera ya? Masa? Gendongannya ada timbangan, ada itu. Tidak bisa, harus ditimbang. Selain ditimbang, kita bertanya kepada teman. Oh iya. Berapa berat badan Wayan? Kita baru tahu. Kita bertanya kepada teman. Jadi silakan nanti anak-anak diskusikan dengan teman-teman kelompokmu, kemudian silakan lakukan kegiatan-kegiatan mengenai, boleh menanya dengan teman-temanmu, boleh melakukan kegiatan berapa berat badan, ada timbangan, ada meteran di situ. Jadi nanti anak-anak masing-masing kelompok harus aktif, harus tahu berat badan masing-masing. Wayan misalnya, berat badan saya berapa? Tinggi badan saya berapa? Caranya bagaimana? Silakan dengan kelompoknya saling ya, saling membantu, kerjasama untuk mencari tahu. Nanti dicatat, ada di situ, ada LK-nya, ada di situ berat badan Wayan bisa 35 kilometer, jangan 35 cm. Kalau berat badan berapa Wayan? Berat badan Wayan 45 kilo. Pak Guru. berapa? 45 kilogram. 45 kilogram, bukan 45 meter. Kalau yang menggunakan nanti itu di mana? Di tinggi badan, di situ sudah ada ini. Jadi silakan anak-anak lakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di situ. Jadi di situ ada timbangan, ada alat ukur tinggi badan. Silakan anak-anak melakukan kegiatan itu dengan Kenaik kuna anu Abdullah di kulkas. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang belum paham mengenai apa yang Pak Guru sampaikan? Rupanya Elizabeth masih sibuk. Elizabeth, iya. Bagaimana, sudah paham apa yang Pak Guru sampaikan? Ya, mengerti Pak yang Pak sampaikan tadi tentang berat dan tinggi. Iya, jadi silakan Elizabeth dengan kelompoknya lakukan kegiatan-kegiatan yang tadi Pak Guru sebutkan itu toh. Nanti dicatat di situ berat badan kalian berapa, berat badan teman-teman kalian berapa. Harus masing teman kalian yang ada di kelas itu harus tahu. Kemudian kalian susun. Habis itu baru nanti kalian presentasikan di depan kelas. Misalnya contoh, ya, berat badan Elizabeth 45 kilogram, tinggi badan misalnya 1,5 meter, misalnya begitu. Sampai harus tahu masing-masing. Apa gunanya? Kita harus tahu. Jadi anak-anak perhatikan ya. Kita lihat di situ. Pernah nonton TV kan tidak? Sering nonton TV toh? Ada yang badan besar, ada yang badan kecil, ada yang badan, kenapa saya ini kok lari jalan rasa berat karena tidak seimbang antara berat badan dan tinggi badan. Itu mempengaruhi. Kalau kita tahu berat badan kita berapa, tinggi badan kita berapa, berarti kita bisa mengaturnya. Saya kelebihan BB. Berarti bagaimana caranya? Kurangi
diet, berolahraga. Saya kurang berat badan, bagaimana caranya? Makan makanan yang bersih. Salah satu contoh seperti itu. Jadi dengan adanya kita belajar ini, ada manfaatnya. Ya, silakan anak-anak dikerjakan PKS itu. Pak Guru tunggu 5 menit. Sudah selesai, Pak. Oke, baik, sudah selesai, Ma? Kalau sudah selesai, iya. Samsir sudah selesai kelompoknya? Sudah, Pak. Oh, sudah, baik. Kalau sudah, Pak Guru sampaikan lagi bahwa kita belajar mengumpulkan data berat badan teman-teman kalian, tinggi badan teman-teman kalian di sini ada gunanya untuk diri kita. Manfaat daripada, jadi kita belajar itu ada gunanya, bukan hanya belajar habis itu selesai, tidak, ada gunanya supaya kita apa? Siapa yang tahu? Apa gunanya kita belajar hari ini? Harus tahu. Tahu berat badannya, Pak. Bagaimana Ros mana Ros? Suara wajahnya tidak sembunyi-sembunyi itu. Hadir, Pak. Saya duduk di Iya. belakang. Jangan sembunyi itu. Oh iya, harus. Bagaimana? Apa gunanya kita belajar ini? Supaya tahu berat badan kita, Pak, berapa. Iya, terus? Supaya kalau terlalu gemuk bisa kurangi makan, Pak. Iya, pintar. Iya. Yang lain juga Saya gitu. gemuk, Pak. Iya, itu Vera itu. Ya, gemuk tidak apa-apa, tapi ideal. Ideal artinya apa? Antara berat badan dan tinggi badan seimbang. Tidak masalah, badan gemuk atau kurus, tapi seimbang antara tinggi badan dan berat badan kita. Ya baik anak-anak, jadi yang kita pelajari. Ada yang bertanya sebelum Pak Guru mengakhiri pelajaran ini? Ada yang bertanya? Dari apa yang Pak Guru sampaikan? Saya Pak, mau bertanya. Siapa? Surtin. Saya Pak. Iya, silakan Surtin. Iya. Nah, berapa yang berat badan yang ideal Pak? Dengan tingginya yang ideal itu berapa? Ya, berat badan dan Yang idealnya itu dan berapa? ideal itu Yang tinggi idealnya iya, itu berapa Pak? disesuaikan dengan antara tinggi badan dan berat badan. Antara misalnya tinggi badan Surtin berapa? Tinggi badan Surtin berapa? Tinggi badan Surtin berapa? Saya 45 Pak. Tinggi badan Surtin 45. Misalnya. Tinggi badan 45. Berat badannya Pak. Oh, bedanya. Tingginya berapa? Kalau tingginya saya sudah Tingginya berapa? 45 Pak. 145. Jadi disesuaikan antara tinggi badan dan berat badannya, tingginya berapa, berat badannya berarti nanti dibagi kemudian dikalikan dengan 100. Itu nanti akan ketemu berat ideal Surtin. Bukan itu. Terus dari pembelajaran ini apa yang dapat kita ambil dari manfaat yang kita ambil dari pembelajaran ini? Siapa yang tahu? Pertama, kita apa? Dengan kita belajar mengumpulkan data, dengan kita belajar mengukur tinggi badan, dengan belajar dengan kita mengumpulkan berat badan, apa yang kita dapat ambil kesimpulan? Ada yang tahu? Bahir? Bahir? Jadi dengan kita mengumpulkan data teman-teman, kita bisa mengelompokkan, kemudian kita buat data, kita tahu tinggi badan teman kita. Kita tahu tinggi badan diri
kita, sehingga kita bisa menggunakan data ini untuk selain diri kita, untuk teman-teman di sekitar kita. Baik anak-anak, ada yang perlu ditanyakan dari apa yang Pak Guru sampaikan? Sudah Pak, sudah jelas. Ya, kalau PR-nya, Pak Guru. sudah jelas, ya, Samsir. Tidak ada PR Ya. ya Pak Guru. Baik, jadi untuk pelajaran Ada tugas kamu, Bahir, ada bagaimana tugas Bahir? Pak Guru diberikan untuk kerjakan di rumah sebentar. Alhamdulillah Ya. Pak Guru. Jadi untuk pelajaran hari ini sudah paham semua ya? Sudah paham semua? Baik, untuk nanti tugas kalian di rumah, catat ya, catat tugasnya nanti, tugas di rumah. Ada yang berhubungan dengan tentang apa yang kita bahas hari ini. Kemudian nanti besok pelajaran berikutnya baru dikumpulkan. Kalau untuk tugas nanti masing-masing anak-anak, jadi tidak kelompok. Sudah? Nanti catat tugas di rumah, yaitu sudah? Sudah Pak. Halo, anak-anak. Sudah Pak, sudah Iya, Pak. Pak. Iya. Kamu kalian cari kelereng yang berwarna-warni. Sudah? Kumpulkan kelereng yang berwarna-warni, warna kuning, warna ini. Tuh, kumpulkan. Kemudian sudah? Mencari, mengumpulkan kelereng yang berwarna-warni, warna merah, warna kuning, warna mungkin Hijau. hijau, bisa. Kemudian sudah? Sudah Di Pak rumah Guru. saya nanti, iya. Sudah Pak. Nanti mengumpulkan kelereng yang warna-warni, nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas mengenai apa yang tugas yang kalian kumpulkan itu. Tugas yang kalian bahwa nanti kita bahas mengenai berat badan dan tinggi badan berhubungan dengan ini, mengenai pengumpulan data. Mungkin untuk mengakhiri pertemuan kali ini, satu anak bisa pimpin doa untuk kita sama-sama bisa silakan Bisri pimpin doa. Ya Pak Guru, terima kasih. Baik teman-teman, setelah kita belajar, semoga ilmu yang kita terima ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Baik anak-anak, pelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pak Guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.